April. Jadi di video kali ini kita bakal bahas harga bahan makanan, cemilan, dan minuman yang ada di Polandia. Jadi yang kita bahas saat ini memang tidak semua makanan yang ada, cuma ini lebih ke bahan pokok yang sering aku beli. Bahan pokok yang pasti setiap orang tuh, nggak pasti sih, cuma sebagian besar orang pasti butuh bahan-bahan ini. Jadi di sini aku udah pegang nota belanjaan dari barang-barang yang ada di depanku, dan di depanku juga sudah ada bahan-bahan makanan, minuman, dan snack yang bakal aku jelasin ke teman-teman berapa sih harganya, terus isinya berapa sih. Terus FYI buat teman-teman, di video yang satu ini nih, aku kan bakal jelasin harga bahan makanan. Nah, kalau harga bahan makanan di sini kan tentunya dalam mata uang Polandia atau PLN. Terus nanti aku bakal jelasin juga rupiahnya berapa. Nah, kurs yang aku pakai itu adalah 3.650. Kenapa aku pakai 3.650? Karena biasanya itu rentang harga IDR sama PLN itu antara 3.500 sampai 3.700. Itu kalian bisa cek langsung di Google. Jadi aku ambil tengah-tengahnya yang paling stabil itu ya, aku ambil aja, so aku tentuin 3.650. Jadi tidak akan menyalahkan kurs manapun, karena rentang kursnya memang sekitar dari 3.500 sampai 3.700. Jadi sah-sah aja kalau aku bilang 3.650. Dan tanpa basa-basi lagi, aku bakal lanjut ngejelasin ke teman-teman barang-barang yang ada di depan aku. Oke, kita mulai yang pertama. Di struk belanja yang aku punya, yang pertama itu ada air. Nah, si air ini tuh kalau kalian bisa lihat tuh kemasannya cukup besar. Kenapa? Karena isinya 5 liter, jadi makanya dia besar gitu. Terus, dan secara pribadi jujur aku emang paling suka beli kemasan air yang ini karena harganya murah. Aku belum sebutin harganya, tapi aku kasih clue harganya murah dan isinya banyak, jadi kayak worth it banget. Nah, untuk harganya sendiri itu di harga 1,79 PLN, dan kalau dibawa ke rupiah itu 6.534. Kalau menurut aku pribadi, karena aku pernah lihat yang ada di Indonesia lebih mahal, jadi menurut aku ini lebih murah, karena di Indonesia ada dengan harga 6.000, 7.000-an gitu, isinya cuma 1,5 liter, jadi yang ini lebih murah. Atau mungkin ada kemasan lain di Indonesia yang segini terus harganya sama, aku kurang tahu, cuma yang ini menurut aku lebih murah daripada di Indonesia. Terus yang kedua kita ada bawang bombay. Oh, ini dia. Terus kalau misalnya kalian nanya, bawang bombay harus beli segitu? Enggak. Jadi kalau di sini tuh bisa beli yang kemasan udah ditentuin kayak gini, terus bisa juga milih satuan gitu. Nah, kalau kemasan yang aku beli ini isinya 1 kilo. Kalau jumlah dalamnya aku belum hitung, pokoknya ini berarti 1 kilo. Terus ini harganya 2,99 PLN. Kalau dibawa ke rupiah itu 10.914 rupiah. Kalau dibandingin sama Indonesia, aku kurang ingat harga bawang bombay di Indonesia. Cuma jadi aku anggap ini worth it lah, dan tidak terlalu mahal untuk ukuran 1 kilo bawang bombay dengan harga 10.000. Terus yang selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang paling sering aku dapet. April, di sana ada beras apa enggak? Jawabannya adalah ada, teman-temanku sekalian. Jadi kalau teman-teman yang mau berangkat ke Polandia, nggak usah bawa beras dari rumah, berat. Jadi di sini udah ada, beli di sini aja. Nah, ini dia berasnya. Satu kemasan ini isinya 1 kilo beras. Dan ini kalau kalian mau tahu, ini mereknya Supreme. Bukan endorsement atau bukan promosi, tapi memang ini beras yang dari awal aku pakai, dari awal baru nyampe sini, aku selalu beli beras yang ini. Isinya 1 kilo dengan harga 3,49 PLN. Terus kalau dibawa ke rupiah itu jadinya 12.739 rupiah. Nggak beda jauh lah sama harga beras di Indonesia. Kalau nggak salah di Indonesia harga beras 12.000 sampai 15.000 kan, tergantung dari kualitas berasnya. Jadi hampir sama lah harga beras di sini sama di Indo. Terus selanjutnya kita ada Vitanella. Vitanella itu yang mana? Dia yang ini. Jadi ini kalau aku bilang dalam hati ini kayak temannya Belvita. Kenapa? Karena kemasannya sama, isinya sama, cuma rasanya agak berbeda dan teksturnya agak berbeda. Perbedaan rasanya tidak terlalu jauh, tapi yang paling signifikan itu yang aku rasain adalah teksturnya. Jadi kalau Belvita yang kita punya di Indonesia, di sini juga ada ya Belvita, cuma aku lebih suka beli ini. Jadi kalau Belvita itu dia
lebih, kalau digigit itu lebih lembut, jadi nggak yang terlalu ada kletek-kletek gitu. Tapi kalau si Vitanella ini tuh ketika dikunyah itu tekstur biji-bijiannya yang dikandung di satu biskuitnya itu berasa gitu, jadi kita ada teksturnya gitu. Nah, si Vitanella ini tuh berat totalnya tuh 300 gram. Terus dalamnya tuh dia ada kemasan individual saset gitu, ada 6 pieces. Dan satu saset individual package-nya itu atau satu sasetnya itu isinya itu 4 biskuit. Jadi kalau kalian pakai ini cocok untuk breakfast. Jadi kalau kalian mau pakai ini untuk breakfast ini bisa cukup untuk 6 hari. Kalau teman-teman mau makan satu bungkus sekali, satu bungkus setiap pagi gitu. Terus selanjutnya kita lanjut ke yang ini. Dan ini juga sebenarnya berdasarkan dari pertanyaan teman-teman yang banyak banget nanyain April. April, di sana ada cabai nggak sih? Jujur saja, sudah hampir 2 bulan di sini saya belum melihat cabai, jadi saya cukup kangen dengan cabai. Benda yang satu ini jalapeno, ini salah satu keluarga cabai, bukan cabai-cabean, dia cuma keluarga cabai. Dan ini beda banget sih rasanya sama cabai yang di Indonesia. Kenapa? Karena kalau cabai di Indonesia, cabai keriting, cabai rawit, cabai hijau, itu pedesnya itu pedes gitu. Ya pedes, tapi kalau si jalapeno ini tuh dia pedes tapi nggak pedes banget. Terus ada rasa asamnya juga. Terus dan aku juga di sini belum ketemu si freshnya ini. Jadi nggak apa-apa sih kalau nggak ketemu cabai yang kayak di Indo, tapi setidaknya aku ketemu yang kayak gini fresh gitu loh. Cuma sampai sekarang belum ketemu yang fresh. Jadi kalau yang ini tuh dia di pickle gitu, jadi ada cairan pickle juice dalamnya. Terus satu kemasannya ini isinya 210 gram, harganya 2,99 PLN. Terus kalau dibawa ke rupiah itu jadi 10.914, sama dengan harga si bawang bombay tadi yang ini. Terus selanjutnya kita ada potato atau kentang. Nah, ini dia kemasannya. Sama ya sama si bawang bombay, jangan satu pabrik kayak dia. Nah, satu bungkus kentang ini tuh isinya 2 kg kentang di dalamnya. Kalau jumlahnya, kalau kalian nanya berapa sih jumlah dalamnya, aku tidak menghitungnya teman-teman. Jadi 2 kilo kentang ini harganya 4,79 PLN. Kalau dibawa ke rupiah jadi 17.483 rupiah. Jadi per kilonya sekitar 8.500, 8.700. Worth it lah 2 kilo, jadi nggak nyampe 10.000 gitu per kilonya. Selanjutnya kita ada telur. Nah, yang aku beli tadi telurnya dengan kemasan yang cukup besar. Jadi ini kemasan isi 30. Jadi kalau telur di sini hampir sama kayak di Indonesia, ada kemasan yang pakai kerat yang kayak gini, terus ada kemasan yang isi 10, ada kemasan yang isi 20. Nah, kalau yang aku beli ini tuh yang isi 30. Kenapa? Karena tadi dia best deal atau super cena kalau orang sini bilang. Telur ini isi 30, harganya itu adalah 11,49 PLN. Terus kalau di rupiah itu jadi 41.939 rupiah. Ya, anggapnya 42.000. Jadi harga satu biji telurnya itu sekitar 1.400. Hampir sama lah ya kayak di Indonesia. Jadi telur di sini tidak terlalu mahal dan tidak mahal, sama kayak di Indonesia. Terus selanjutnya kita ada, ya ini kebutuhan setiap warga negara Indonesia, mie instan. Cuma aku yakin kalian pasti mengharapkan yang aku pegang adalah Indomie. Cuman Indomie itu hanya ada di Asian Market, dan Asian Market sampai sekarang yang aku tahu cuma ada di Warsawa. Dan karena sekarang aku tinggal di Gorzów, itu salah satu kota kecil di Polandia, aku baru ketemu ini aja. Ya daripada better than nothing lah ya. Nah, si mie instan ini tuh isinya 70 gram dengan harga dengan harga 1,29 PLN per satu bungkusnya kayak gini. Kalau dibawa ke Indonesia itu sekitar 4.700. Jadi mie instan di sini cukup mahal ya. Ya kalau di Indo kan, kalau Indomie atau teman-temannya yang lain mie sedap yang kayak gitu cuma 2.500, 2.000 gitu ya kalau nggak salah. Dan si mie instan yang di sini ini harganya 4.700. Ya sudahlah, kita tetap membelinya karena kita membutuhkannya. Terus selanjutnya kita ada seledri. Kalian pasti bertanya-tanya, ya ampun kemasan seledrinya kecil banget, berapa sih harganya? Baiklah, akan saya jawab. Jadi seledri ini harganya 1,49 PLN. Sudah kebayang ya, karena tadi 1,29 itu 4.700, terus ini 1,49.
dirupiahkan menjadi 5.400 sekian. Cukup mahal memang, karena jujur kalau di Bali ya khususnya pengalaman pribadi, beli seledri 5.000 itu udah sekresek dapat. Sekresek. Kalau kalian tahu kresek unyil, bisa jadi segitu kalian dapat. Tapi mau tidak mau karena yang ada hanya ini dan harganya sekian, kita tetap membelinya. Terus selanjutnya kita ada daging babi cincang. Jadi sebenarnya hari ini tuh planningnya aku mau beli ayam karena stok ayam di rumah tuh habis. Cuman karena aku calon ibu-ibu dan jiwa ibu-ibuku menggelora ketika melihat promo beli 2 lebih murah, jadi aku memutuskan untuk beli babi cincang. Dan ini best deal banget karena daging babi cincang ini aku dapetin dengan harga 8,98 per 2 bijinya, 2 box ini. Jadi 1 kilonya 8,98. Terus per 1 kotaknya ini harganya 4,49 PLN. Kalau dibawa ke rupiah itu cuma 16.389 rupiah. Jadi kita anggap aja 16.400. Setengah kilo 16.400. Murah kan? So kalau di Bali atau di Indo, di Bali lah khususnya. Kalau nggak salah tuh aku dengar harga babi itu lagi meronta-ronta, dalam artian lagi mahal-mahalnya sampai 90.000 per kilo. Di sini aku setengah kilo cuma dapat 16.400, jadi sekilonya kurang lebih 32.800. Best deal. Memang sedia daging cincang, cuma kan dia tetap babi dan tetap, kalau bagi aku yang orang Hindu nih enak. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang non Hindu, bukan maksud apa-apa, cuma memang ini yang aku beli seperti itu. Terus selanjutnya kita ada jeruk. Kalau di Poland jeruk itu pomaranca. Jadi si pomaranca yang seksi ini, tadi aku beli 6 biji karena aku yakin aku hanya membutuhkan 6 biji itu. Terus dia setelah ditimbang beratnya 508 gram, ya sekitar setengah kilo, lebih dikit banget. Itu harganya 3,55 PLN, 3,55 PLN. Kalau dibawa ke rupiah itu jadinya 12.900. Lumayan. Memang lebih mahal kalau dibandingin jeruk Bali atau jeruk lokal yang ada di Indo. Tapi ini enak jeruknya, jadi menurut aku masih worth it lah untuk harga segitu. Selanjutnya, sudah keambil. Jadi selanjutnya adalah apel. Kalau di Polandia, apel itu bahasa Polandianya jabłko. Bisa kalian sebutkan jabłko. Sekalian belajar bahasa Polandia ya. Aku juga belum bisa, cuma aku tahu lah beberapa kata. Jadi tadi aku ambil 4 biji apel dengan total berat itu 680 gram sekilo, tapi kurang banyak. Sekilonya kurang banyak gitu maksudnya. Itu di harga 2,37 PLN. Kalau dibawa ke rupiah jadi 8.650. Best deal kan? Jadi nggak terlalu mahal. Karena aku nggak tahu ini import atau lokal. Karena kalau di Indo kan perbedaan harganya gitu kan, kalau import lebih mahal, kalau lokal lebih murah gitu. Cuma ini best deal dan tidak terlalu mahal menurut aku untuk 4 biji apel. Dengan harga 8.600, jadi satu apel kurang lebih 2.200. Dan selanjutnya produk yang akan kita bahas adalah susu. Seperti ini perwujudan susunya. Isi satu kemasannya ini tuh 1 liter. Dan ini susu sapi. Jadi ini susu sapi isinya 1 liter di harga 2,83 PLN. Kalau dibawa ke rupiah itu jadinya mana dia? Jadinya 10.330. Hampir sama kayak di Indonesia, hampir sama kayak Indomilk dan teman-temannya. Tapi ini mereknya Mlekovita. Jadi kalau di Poland itu susu kalau bahasa Polandnya susu itu mleko. Agak ribet ya ngomongnya saya. Terus yang terakhir yang kita punya adalah keju. Dan di sini jenis keju yang aku punya itu adalah Gouda, keju Gouda. Aku bukan ahli keju, cuma ini keju yang paling sering aku beli. Jadi kejunya ini tuh beratnya 400 gram, lumayan berat dia. Terus harganya itu 4,5 PLN. Jadi kalau dirupiahin dia jadi 16.425. Dan to be honest ini jauh lebih murah dari yang ada di Indonesia. Soalnya kalau udah keju-keju model-model begini biasa di supermarket di Indonesia tuh harganya dia pasti mahal, apalagi ini hampir setengah kilo gitu kan. Terus kemarin juga aku pernah beli
di supermarket di sini itu mozzarella cheese yang bola gitu. Kalau kalian pernah lihat, itu kalau di Indo kalau nggak salah sampai 40-50 ribu satu bolanya. Cuma kemarin aku beli itu cuma dengan harga 1,75 kalau nggak salah. Apa 1, berapa? Pokoknya nggak nyampe 2 PLN lah. Which is itu nggak lewat dari 10 ribu satu bola keju mozzarella itu. Jadi kalau di Polandia itu produk-produk dairy produk kayak susu, keju, terus ada yogurt juga itu nggak terlalu mahal, tidak semahal di Indonesia ya. Jadi dia terjangkau, makanya aku beli juga. Jadi kayak udah semua ya. Jadi aku udah jelasin semua bahan makanan dan minuman, dan ada snack juga yang udah aku beli. Jadi aku udah jelasin ke teman-teman harganya berapa, terus isinya berapa, dan akhirnya kita udah selesai akhirnya aku udah selesai menyampaikan ke teman-teman berapa sih harga bahan makanannya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa membantu teman-teman, khususnya yang belum berangkat ke Polandia atau yang baru mau berangkat ke Polandia, biar ada gambaran, biar tidak bertanya-tanya lagi berapa sih harga bahan makanan yang ada di Polandia, kayak aku harus bawa uang berapa sih biar cukup nanti untuk bertahan hidup di sana atau biar bisa belanja di sana. Jadi kesimpulannya setelah apa yang aku sampaikan itu, harga bahan makanan di Indonesia dan di Polandia itu tidak beda jauh, malahan ada beberapa produk yang dia lebih murah daripada di Indonesia untuk makanannya. Tapi di sini aku sampein ini bahan makanan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin food cost untuk sehari-hari, dia hampir sama kayak di Indonesia. Dengan dasar, maksudnya dengan catatan kalian masak, jadi beli bahan makanannya. Beda lagi halnya kalau kalian beli makanannya udah jadi kayak gitu, atau beli di fast food kayak gitu, harganya bakal beda lagi. Cuma secara general kalau misalnya kalian memasak, harga bahan makanannya hampir sama kayak di Indonesia. Yeay, dan akhirnya kita selesai ya, udah selesai ngebahas bahan-bahan makanan yang ada di depan aku. Jadi semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video yang aku buat ini, dengan video ini bisa diklik tombol like-nya. Terus kalau teman-teman suka dengan konten-konten yang kita buat di channel kami di Polandia, bisa di subscribe channel ini karena subscribe gratis ya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen dapat updatean mengenai video-video informatif lainnya mengenai Polandia, bisa diklik juga tombol loncengnya biar nanti dapat updatean info mengenai video-video terbaru kita. Dan di akhir kata aku ucapin terima kasih udah nonton video kita, and sampai ketemu di next video. Bye.